Perang Demak. Kalian tahu nggak? Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menaklukkan Malaka, pelabuhan utama di Asia Tenggara yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Peristiwa ini mengguncang dunia perdagangan di Nusantara, termasuk Kesultanan Demak di pesisir utara Jawa. Selain merugikan secara ekonomi, kejatuhan Malaka juga menimbulkan kekhawatiran akan penyebaran agama Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis. Sultan Demak, Raden Patah, menilai bahwa kekuasaan Portugis di Malaka mengancam kedaulatan dan martabat bangsa. Malaka telah jatuh, bukan hanya rempah yang hilang, tetapi martabat kita sebagai bangsa yang berdaulat. Untuk itu, beliau memerintahkan Patiunus, yakni anaknya Raden Patah, seorang bangsawan muda yang gagah berani, untuk memimpin ekspedisi laut melawan Portugis. Hamba akan berangkat, ayahanda, demi kehormatan Demak, demi tanah air. Kami akan mengusir para penjajah itu. Patiunus dikenal sebagai Pangeran Sabranglor, seorang pemimpin yang memiliki semangat juang tinggi dan keyakinan kuat untuk membela tanah air. Di tahun 1513, lebih dari 100 kapal perang berangkat dari pelabuhan Jepara menuju Malaka. Ribuan pasukan dari Demak dan sekutunya berlayar dengan tekad yang bulat untuk mengusir penjajah Portugis dari bumi Nusantara. Namun, pertempuran yang terjadi di perairan Malaka berakhir tragis. Kekuatan militer Portugis yang lebih modern membuat serangan Demak gagal mencapai tujuannya. 8 tahun kemudian, di tahun 1521, Patiunus kembali memimpin serangan kedua ke Malaka. Sayangnya, pertahanan Portugis yang semakin kuat menyebabkan pasukan Demak kembali mengalami kekalahan karena kekuatan militer dan persenjataan yang dimiliki Portugis jauh lebih baik dan memadai. Dalam pertempuran tersebut, Patiunus gugur sebagai pahlawan bangsa. Pengorbanannya menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati dalam menentang kekuasaan asing. Setelah wafatnya Patiunus, kepemimpinan Demak diteruskan oleh Sultan Trenggana. Beliau berusaha melanjutkan perjuangan menolak pengaruh Portugis serta memperluas kekuasaan Islam di Jawa. Ketika Portugis mencoba membangun pos dagang di Sunda Kelapa, Sultan Trenggana mengirim Fathahillah untuk melakukan perlawanan. Serangan Demak ini berbuah kemenangan. Pada tahun 1527, Fathahillah berhasil menaklukkan Sunda Kelapa yang kemudian menjadi wilayah kekuasaan Demak dengan pengawasan dari Kesultanan Banten dan menamainya Jayakarta, yang kini dikenal sebagai Jakarta. Sultan Trenggana wafat pada tahun 1546. Setelah masa kejayaan Sultan Trenggana, Kesultanan Demak menghadapi krisis internal, yaitu terjadi perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto, yaitu putra Sultan Trenggana, dan juga Arya Penangsang, sang keponakan. Pertikaian ini berkembang menjadi perang saudara yang melemahkan kerajaan. Sunan Prawoto naik tahta menggantikan ayahnya, namun pemerintahannya lemah dan menimbulkan ketidakpuasan bangsawan. Arya Penangsang, yang menyimpan dendam atas kematian ayahnya yang pernah menjadi calon penguasa Kesultanan Demak tetapi dibunuh, kemudian mengirim rangkut untuk membunuh Sunan Prawoto dan berhasil merebut kekuasaan Demak. Namun, pemerintahannya tidak bertahan lama karena banyak pihak menentangnya. Pada akhirnya, Arya Penangsang tewas dalam pemberontakan yang dipimpin oleh Adipati Hadiwijaya dari Pajang. Peristiwa ini menandai berakhirnya kejayaan Kesultanan Demak dan lahirnya Kesultanan Pajang sebagai penerus kekuasaan di Jawa. Perang saudara ini melemahkan Kesultanan Demak dan menjadi penyebab utama runtuhnya kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa tersebut. Meskipun Kesultanan Demak akhirnya runtuh, semangat perjuangan dan keberaniannya tetap hidup dalam sejarah bangsa Indonesia. Perlawanan Demak terhadap Portugis menjadi bukti awal kesadaran nasional dan kedaulatan bangsa dalam menolak penjajahan. Dari keberanian Patiunus, kebijaksanaan Raden Patah dan Sultan Trenggana, serta keteguhan Fathahillah, lahir api perjuangan yang kelak menyala hingga masa kemerdekaan.